Halo Sagittarius, jumpa lagi di Tele Arkana bersama dengan saya Adi. Ya, ini bacaan untuk Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus Sign. Ya, ini general reading, bukan personal reading. Jadi ambil yang relate, yang tidak relate silakan diabaikan ya. Oke, untuk update pergerakan langit minggu ini ya, 1 Juni sampai 7 Juni 2026. Ada 3 pergerakan penting di sini. Yang pertama adalah di 1 Juni 2026. Di sini Merkuri mulai masuk ke Cancer, ya. Di sini meninggalkan Gemini. Nah, ini terjadi perpindahan cara kita berkomunikasi ya, dari semula yang kita berkomunikasi dengan intelektual yang tinggi, logik gitu ya, logika dan pemikiran yang cepat, tajam, kritis gitu ya, berpindah ke cara berpikir yang lebih menekankan pada emotional intelligence, sensitif gitu ya, mengandalkan perasaan, intuisi, nostalgia gitu ya. Itu. Dan ini waktu yang tepat untuk memanfaatkan ini dengan kegiatan yang sifatnya berbicara dari hati ke hati ya, dengan seseorang yang terdekat dengan kalian gitu ya. Dan berhati-hati ya teman-teman ya dalam berkomunikasi dengan siapapun, karena di saat ini akan banyak mungkin orang-orang yang lebih mudah untuk tersinggung gitu ya dengan adanya ucapan kita, lalu yang bisa memicu orang tersebut menarik diri gitu ya dari kita, atau itu adalah diri kita sendiri yang mungkin lebih mudah untuk tersinggung atas ucapan orang lain dan kita cenderung untuk menarik diri. Jadi itu ya, hati-hati ya. Oke, untuk pergerakan utama kedua yaitu ya ini persiapan Venus konjung Jupiter di sini ya, di Cancer di 9 Juni di minggu depan ya. Tapi karena Jupiter ini adalah planet yang besar, energinya itu bisa kita rasakan di seminggu sebelum pergerakan itu terjadi gitu ya. Itu. Jadi di sini Venus di sini adalah ya planet cinta, seni, uang, kenyamanan gitu ya. Lalu kemudian Jupiter di sini adalah planet yang sifatnya mengembangkan ya, expansion, keberuntungan dan kebijaksanaan. Nah, eh, di 1 Juni ini kita mulai akan merasakan energinya, yaitu energi di mana kita akan didorong untuk semakin mencari rasa aman gitu ya, safety feelings, lalu kemudian mencari koneksi eh, dengan hubungan jiwa yang agak sedikit dalam gitu ya. Jadi kita tidak tertarik dengan hal-hal yang sifatnya di permukaan. Lalu kemudian kita akan semakin terdorong untuk apa ya, menghangatkan relasi kita ya di sini ya. Intinya dengan siapapun itu, orang-orang yang kita sayangi di sekitar kita, kita akan lebih berkomunikasi dengan hangat, menjalin relasi ini dengan hangat gitu ya. Nurturing ya, intinya merawat relasi kita gitu ya. Dan ini juga kita dilimpahi dengan energi ya, energi keberlimpahan di sini ya, karena ada Venus di sini ya. Jadi Jupiter di sini adalah planet pengembangan dan semua yang disentuh oleh Jupiter itu nantinya akan berkembang gitu ya. Nah, kebetulan di sini Jupiter berada pada satu titik dengan planet Uranus di 9 Juni gitu ya, di mana planet Uranus di sini planet cinta, seni dan uang. Nah, akhirnya ketika disentuh Jupiter yang sifatnya mengembang, itu semuanya mengembang ya. Cinta mengembang, seni mengembang, uang pun mengembang gitu ya. Itu. Oke. Lalu kita di sini juga diminta untuk lebih mendengarkan intuisi ya, mendengarkan insting dalam setiap keputusan yang akan kita ambil gitu ya, dengan adanya persiapan di Venus Jupiter conjunction di Cancer ini ya. Cancer ini adalah water sign ya. Water sign, jadi water sign itu intinya adalah feelings ya, emosi, cinta gitu ya. Itu. Lalu kemudian pergerakan terakhir yaitu Uranus di Gemini ya. Kita sekarang masih dalam pengaruh Uranus di Gemini dari 27 April yang lalu. Nah, cuman uniknya di minggu ini itu membentuk sebuah sudut square ya. Square di sini adalah artinya adalah ketegangan dengan lunar north node. Jadi
lunar North Node di sini adalah kutub utara dari bulan, gitu ya. Dimana di sini kita akan merasakan sebuah percepatan energi, gitu ya, untuk lebih membebaskan mental, gitu ya. Membebaskan mental di sini dalam artian kita tidak lagi tertarik untuk overthinking, kita lebih tertarik untuk go with the flow, gitu ya, go with the flow, terus kemudian trustful, gitu ya, mempercayakan pada sepenuhnya ya insting itu tadi ya, insting. Meskipun data-data di atas lapangan menyatakan kita katakanlah stuck, gitu ya, kita di sini akan semakin terdorong untuk ya lompat dengan berani, gitu ya. Itu, dan di sini kita diminta untuk lebih percaya ya, lebih percaya pada ketidaktahuan, bahwa intinya semesta di sini tidak semua rahasia dari semesta itu perlu kita ketahui ya. Jadi ada beberapa hal di mana semesta di sini mengajarkan kita untuk percaya kepada ketidaktahuan. Ketidaktahuan di sini maksudnya adalah eh, ya kita nggak tahu ya apa yang ada di depan, gitu ya. Dan terkadang ketidaktahuan kita itu yang akan memunculkan apa ya, feelings, have faith, gitu ya, percaya saja pada diri sendiri, yakinlah bahwa apapun yang terjadi di depan itu baik untuk kita, apapun itu ya, dan ada pelajaran yang dipetik dari situ, gitu ya. Oke, itu update dari langit untuk minggu ini ya. Mari kita tapping into Sagittarius energi di sini. Mohon bantuan semesta. Satu energi yang paling menonjol untuk teman-teman Sagittarius di sini untuk minggu 1 Juni sampai 7 Juni 2026. Oke, terima kasih. Let's split the deck. Sagittarius, energi kalian adalah the garden and the gate. Ya, kalian seperti di ambang pintu, gitu ya. Saya merasakan di sini adanya energi Five of Pentacles, the Judgment, lalu kemudian Four of Wands, the Fools, gitu ya. Lalu kemudian adanya energi Wheel of Fortune, adanya energi The Emperor, The Empress, gitu ya. Oke, mari kita lihat situasi dan kondisi bagi teman-teman Sagittarius di sini dengan adanya energi The Garden and the Gate. Mohon bantuan semesta, situasi dan kondisi untuk teman-teman Sagittarius di minggu 1 Juni sampai 7 Juni 2026. Satu kartu semesta. Oke. Terima kasih. Let's split the deck. Sagittarius, situasi dan kondisi kalian giving heart. Oke. Showing love, caring action, selfless gesture. Jadi di sini adanya pernyataan cinta ya di sini ya, The Garden and the Gate. Di sini bisa jadi kalian sedang berusaha untuk masuk ke sebuah hubungan yang baru, gitu ya. Berusaha untuk masuk ke sebuah hubungan yang baru dengan kalian memberanikan diri untuk menyatakan cinta, gitu ya. Apapun aktivitas atau intinya usaha yang kalian lakukan di sini ya. Saya merasakan di sini adanya energi Two of Cups, Ace of Cups, Knight of Cups, gitu ya. Oke, ada Six of Cups juga. Mari kita masuk lebih lanjut menggunakan tarot ya. Mohon bantuan semesta, 3 energi utama yang menunjukkan masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang bagi teman-teman Sagittarius di sini untuk minggu 1 Juni sampai 7 Juni 2026. Oke, terima kasih semesta. Let's play the deck. Energi yang pertama, Five of Cups. Lalu kemudian yang kedua, Ace of Pentacles. Oke. Lalu kemudian The Lovers. Ya, ini yang saya tadi lupa ya, The Lovers Giving Heart ya. Oke, bottom of the deck, The High Priestess. Oke, dengan adanya bottom of the deck, The High Priestess di sini ya, Pisces energi ya.
Itu kalian diminta untuk mendengarkan intuisi kalian, gitu ya. Kalian di sini lebih mendengarkan intuisi kalian, kalian lebih uh, menarik diri untuk lebih menguatkan komunikasi kalian dengan semesta melalui diri kalian dengan adanya energi The High Priestess di sini ya. Itu. Dan bisa jadi juga The High Priestess di sini tadi ya, energi The Unknown tadi ya, ketidaktahuan bahwa kalian di sini masih intinya masih dalam kondisi yang tidak jelas, yang masih dalam kondisi tidak diketahui masa depannya seperti apa gitu ya, jalan yang akan kalian tempuh seperti apa gitu ya, dengan adanya The High Priestess, dan kalian diminta untuk mendengarkan intuisi kalian gitu ya. Kembali lagi The High Priestess di sini dia adalah Keeper of Secret. Jadi perempuan ini memegang sebuah gulungan scroll gitu ya. Gulungan scroll ini adalah gulungan yang berisi tentang rahasia semesta gitu ya. Dan kembali lagi orang ini sedang duduk di antara dua pilar yang notabene tidak ada atapnya gitu ya. Tidak ada atapnya. Jadi story behind the High Priestess di sini adalah sebenarnya dunia di balik tirai yang dibelakangi oleh The High Priestess di sini itu adalah dunia dari semesta itu sendiri ya. Informasi dari semesta. Jadi The High Priestess di sini adalah orang yang paling dekat dengan semesta sebenarnya. Ya. Oleh karena itu dia yang memegang rahasia semesta di sini. Bisa jadi juga ya karena ini adalah rahasia semesta, tentunya yaitu tadi ya seperti yang saya sampaikan di awal terkait pergerakan planet di sini ya. Ketika ada Uranus di Gemini yang in square dengan lunar North Node ya, kita diminta untuk percaya pada insting kita, dan kita diminta untuk nyaman dan berani untuk menghadapi ketidaktahuan di masa yang akan datang ya. Oke, kartu pertama di sini ada Five of Cups ya, ini grieving energi, sebuah kesedihan ya, karena kalian uh, tidak bisa lagi merasakan minum anggur lagi gitu ya. Jadi intinya di sini orang ini itu bersedih karena dia sudah tidak bisa minum anggur lagi karena anggurnya tumpah teman-teman. Tapi yang perlu dia sadari bahwa di belakangnya masih ada 2 cup yang penuh dengan anggur. Ketika dia menyadari itu, maka dia bisa menemukan jalan menuju kastil ini ya. Jadi intinya adalah kita diminta untuk berhenti grieving ya dari masa lalu, lalu berfokus pada 2 cup. Ini 2 of Cup di sini adalah relasi yang masih kita punya gitu ya. Itu. Jadi kalian di sini di masa lalu seperti sudah tidak bisa lagi merasakan cinta yang selama ini kalian dapatkan di masa lalu gitu ya. Ada sebuah kejadian di sini tampaknya ya. Lalu kemudian yang memaksa kalian untuk ya tidak bisa lagi ya merasakan itu atau menikmatinya gitu ya. Itu. Lalu kemudian di energi kedua di sini, di energi saat ini ada energi Ace of Pentacles ya. Kalian seperti mendapatkan sebuah rezeki ya di sini ya saat ini ya, dengan adanya energi Ace of Pentacles. Kalian seperti mendapatkan sebuah energi rezeki, keberlimpahan gitu ya. Kembali lagi kita di sini persiapan Venus Jupiter conjunction ya, di mana keberlimpahan itu akan semakin meningkat ya. Itu seiring kita semakin mendekati ke arah 9 Juni gitu ya, dengan adanya Ace of Pentacles, dan ini adalah rezeki dari semesta sendiri ya. Jadi jangan ditolak, diterima saja, dinikmati untuk hal-hal yang positif untuk kita dan orang-orang yang kita sayangi gitu ya. Lalu kemudian di energi ketiga di sini ada energi The Lovers ya. The Lovers di sini bisa jadi ada seseorang yang hadir di kehidupan kalian, cinta sejati ya. Atau bisa jadi ya cinta sejati ini bimbingan oleh semesta ya. Kembali lagi di sini ada foto dua sepasang kekasih gitu ya. Ceritanya di sini adalah Adam dan Hawa dipertemukan di Taman Eden oleh malaikat Gabriel ya di sini ya. Jadi intinya
adalah di The Lovers di sini adalah Gemini energi ya. Bisa jadi kalian di masa yang akan datang berurusan dengan seseorang yang memiliki zodiak Gemini gitu ya, The Lovers di sini ya. Itu lalu kemudian The Lovers di sini kalau misalnya kalian tidak berurusan dengan seseorang gitu ya, tidak ada niatan untuk menjalin sebuah relasi atau hubungan percintaan dengan seseorang, The Lovers di sini berarti adalah pergerakan ke depan di mana kalian memutuskan sesuatu itu sudah selaras dengan energi feminin dan maskulin kalian gitu ya. Jadi ini adalah sebuah taking of decision, pengambilan keputusan di mana kalian selaras lahir batin ya, jiwa dan pikiran gitu ya, dengan adanya energi The Lovers di sini. Oke, mari kita klarifikasi lebih lanjut. Mohon bantuan semesta klarifikasi untuk tiga energi utama ini bagi teman-teman Sagittarius di sini ya. Energi Five of Cups, Ace of Pentacles, dan The Lovers. Gitu ya. Oke, let's play the deck. Five of Cups di sini diklarifikasi dengan Ace of Cups ya, jelas ya tadi dengan adanya Giving Heart tadi ya, ada energi Ace of Cups di sini. Lalu kemudian Ten of Pentacles. Lalu kemudian The Dead. Nice. Oke, lalu kemudian Ace of Pentacles diklarifikasi dengan Justice. Lalu kemudian The Sun. Lalu kemudian Nine of Wands. The Lovers diklarifikasi dengan Page of Swords. Lalu kemudian Judgment. Lalu kemudian Knight of Cups. Scorpio, Cancer, Pisces. Page of Swords tadi Aquarius, Libra, Gemini ya. Judgment di sini adalah Scorpio energi. The Sun di sini adalah Leo. Justice di sini adalah Libra. The Dead di sini adalah Scorpio dan Ace of Cups di sini Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces. Bottom of the deck The Lovers lagi ya. Oke ya, oke. Ya. Ya, tampaknya ini terkait percintaan ya, teman-teman ya. Sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa kalian sedang jatuh cinta di sini ya, intinya ya, The Lovers di sini ya. Kalian seperti menemukan sebuah seseorang di sini, kalian lagi jatuh cinta dan kalian seperti intinya The Garden and the Gate itu lebih pada ya kuncinya ada di hati kalian ya. Uniknya nggak tahu ya kelihatan apa enggak ya. Perempuan ini mengalungi sebuah kunci sebenarnya teman-teman ya, mengalungi sebuah kunci di mana kunci ini sebenarnya adalah kunci dari pagar ini ya. Jadi intinya di sini adalah The Lovers di sini ya, kalian seperti masih sekedar jaga jarak gitu ya, masih sekedar jaga jarak, masih menahan hati kalian gitu ya, tapi di sini kalian masih belum all out. Tapi di sini kalian sudah berani untuk menyatakan cinta gitu ya, dengan adanya energi The Lovers, The Garden and the Gate, dan Giving Heart tadi ya, sudah mulai berani untuk memberikan sedikit perhatian gitu ya. Kembali lagi ini waktu yang tepat ya teman-teman ya, di 1 Juni ini Gemini masuk, Merkuri masuk di Cancer ya, kita mulai berbicara itu lebih pelan, lebih hangat gitu ya, lebih full of love gitu ya, apalagi semakin mendekati ke 9 Juni gitu ya, rasa feelings untuk hasrat untuk mencintai sesama itu semakin diperkuat gitu ya. Oke, dengan adanya energi pertama ya tadi di masa lalu, Five of Cups di sini diklarifikasi dengan Ace of Cups, Ten of Pentacles, dan The Dead gitu ya. Jadi intinya di sini kalian seperti
di masa lalu ya, di masa lalu kalian berfokus pada apa yang bisa kalian lakukan gitu ya, kalian berhenti bersedih gitu ya, dan kalian akhirnya menoleh gitu ya, orang ini menoleh dan melihat ada 2 cup yang masih berdiri, dan 2 cup yang masih berdiri itu ternyata 1 cupnya itu adalah Ace of Cups ini ya teman-teman ya, sebuah cinta yang baru atau sebuah kesenangan yang baru, atau ada seseorang yang di masa lalu yang intinya mengalihkan dunia kalian gitu ya, yang intinya adalah eh, yang bisa membuat kalian lupa terkait kesedihan kalian gitu ya, dengan adanya kartu Ace of Cup di sini. Lalu kemudian Ten of Pentacles di sini ya, orang ini berniat untuk ya tidak cuma sekedar pacaran ya, tidak cuma sekedar pacaran, tapi lebih pada building and living a legacy gitu ya. Jadi membuat sebuah kerajaan berdua gitu ya, yang bisa dinikmati oleh anak-anak dan cucu-cucu kalian nantinya gitu ya. Lalu kemudian ada energi the death di sini ya, adanya sebuah energi perubahan, perubahan yang secara perlahan, kembali lagi dari mulai kalian yang semula bersedih ya, grieving ya, orang ini nanti akan membantu kalian untuk melupakan itu gitu ya. Ada 2 skenario di sini teman-teman ya, bisa jadi kalau misalnya kalian tidak berurusan dengan siapapun ya, Ace of Cup di sini adalah kalian menemukan sebuah kesenangan, di mana kesenangan ini adalah kesenangan untuk mengumpulkan harta, mengumpulkan uang, mengumpulkan material untuk bisa dinikmati anak cucu kalian. Dan itu adalah perubahan yang secara perlahan terjadi di kehidupan kalian dengan adanya energi the death di sini ya. Itu ada 2 skenario ya, silakan kembali lagi nih general reading, ambil saja yang relate, yang tidak relate silakan diabaikan. Lalu kemudian energi kedua, benar saja ya, semesta memberikan sebuah rezeki pada kalian ya, membukakan dompetnya semesta di sini ya, dan memberikan kalian sebuah rezeki. Tadi yang skenario kedua ya, kalau kalian berfokus pada eh, harta gitu ya, berfokus pada harta dan tidak berurusan dengan orang gitu ya, orang atau seseorang. Di sini semesta seperti memberikan rezekinya gitu ya, dan ini adalah karma ya. Karma, the justice di sini ya, karma atau dharma dari masa lalu gitu ya, yang sudah kalian alami gitu ya. Lalu kemudian pesan di sini adalah ya kebahagiaan tersendiri ya, karena kalian mendapatkan rezeki di sini. Dan Nine of Wands di sini adalah ya wounded warrior energi. Jadi intinya di sini kalian berusaha untuk mengembangkan Ace of Pentacles ini menjadi sebuah yaitu tadi ya, Ten of Pentacles itu tadi ya. Dan kalian mencoba berbagai macam cara dengan adanya Nine of Wands di sini ya. Mengerahkan berbagai macam usaha gitu ya. Dilihat mana yang berhasil, kalau ada satu yang berhasil ya itu yang kalian ikuti gitu ya. Itu skenario yang pertama tadi ya, kalau misalnya kalian berurusan dengan seseorang berarti dengan adanya justice di sini ya, ini juga merupakan karma ya, bisa jadi kalian pun juga nanti akhirnya akan saling mengikat diri ya dengan adanya the justice di sini ya. The justice di sini juga adalah kaitannya dengan balance energi ya, kalian menyeimbangkan antara rezeki dengan cinta gitu ya. Lalu kemudian ini adalah sesuatu yang membahagiakan buat kalian, dan Nine of Wands di sini adalah ya kalian perlahan-lahan mulai bisa healing gitu ya, dengan adanya energi Nine of Wands di sini, Wounded Warrior ya, semacam adanya energi yang masih maju mundur gitu ya, tertutup, seakan-akan tidak percaya orang ini hadir di kehidupan kalian gitu ya, ada orang yang seperti ini gitu ya, ternyata ya di bumi ini gitu ya, tapi kalian masih sedikit banyak masih ada luka gitu ya dari masa lalu yang masih harus perlu disembuhkan gitu ya, dan kalian di sini standing in gitu ya, standing tall, berusaha untuk bangkit kembali ya, mencoba lagi untuk menjalin relasi lagi dengan adanya Nine of Wands di sini. Lalu kemudian di masa yang akan datang, The Lovers ya, Gemini energi, ini bersatunya antara feminin dan maskulin gitu ya, taking decision ke arah satu arah yang pasti gitu ya, tidak ada kebimbangan. Oke, diklarifikasi dengan Page of Swords, Judgment, dan Knight
of Cups gitu ya. Jadi dengan adanya energi Page of Swords di sini ya kalian seperti akhirnya mencoba gitu ya, memberanikan diri untuk mencoba lagi gitu ya, kalian mencoba untuk kembali care dengan orang gitu ya, dengan orang yang baru ini ya terutama ya, dan terus kemudian The Judgment di sini kalian menyadari sesuatu gitu ya, tampaknya di sini ya, menyadari sesuatu dan akhirnya kalian dengan adanya energi King of Cups di sini ya akhirnya kalian memantapkan hati ya bersama orang ini ya. Kembali lagi King of Cups yang mengklarifikasi The Lovers di sini yaitu adalah ya kalian merasa sudah mantap sama orang ini gitu ya. Itu. Dan The Judgment di sini adalah ya ini adalah sesuatu yang baru ya, ini awakening, ini adalah dunia yang baru ya, dan kalian seperti ya ini pemberian semesta yang kembali lagi ada burung owl di sini, it's a wisdom gitu ya, ini adalah perwakilan dari semesta sendiri di mana kalian keluar dari dunia yang lama dan menyambut dunia yang baru. Oke ya. Oke, mari kita dengarkan saran dari semesta ya terkait hal ini. Mohon bantuan semesta. Saran untuk teman-teman Sagittarius di sini yang baru saja menemukan tambatan hatinya yang baru ya. Oke, sekali lagi terima kasih semesta. Let's split the deck. Kata semesta yang pertama untuk teman-teman Sagittarius di sini adalah King of Cups ya, tadi ya keluar lagi ya. Ya, oh maaf teman-teman, tadi The Lovers tadi diklarifikasi oleh Page of Swords, The Judgment, dan Knight of Cups. Jadi sepertinya Knight of Cups di sini adalah seseorang yang datang ke kalian ya. Jadi intinya, sorry, selain ada orang datang ke kalian, maksudnya di sini adalah lebih pada kalian yang menyatakan cinta ya di sini dengan adanya Giving Heart tadi ya. Dengan adanya kartu Giving Heart tadi ya, kalian seperti menyatakan cinta di sini. Dan adanya energi The Lovers, kalian akan akhirnya memutuskan untuk keluar gitu ya, keluar dari gatekeeper ini ya, dari gate, dari the garden, dan masuk ke uh, dunia yang baru gitu ya, yang jauh lebih membahagiakan. Oke, saran dari semesta yang pertama tadi adalah King of Cups, lalu kemudian Ace of Cups keluar lagi teman-teman. Oke, lalu kemudian Knight of Swords, bottom of the deck the World ya. Intinya di sini adalah ya sudahi saja ya, sudahi saja hal-hal yang menyedihkan di masa lalu, sambut dunia yang baru dengan kacamata yang baru, dengan hubungan yang baru, dengan adanya energi the world di sini ya, dan semesta juga bilang King of Cups di sini ya tetap stabil, tetap tenang ya, tidak perlu terburu-buru ya, dengan adanya energi Knight of Swords di sini ya, tidak perlu terburu-buru. Intinya lebih pada self love ya, selalu utamakan diri sendiri, belajar dari masa lalu ya teman-teman Sagittarius ya. Jadi intinya di sini adalah ketika kalian ingin attract atau menarik hubungan yang sehat, otomatis kalian sendiri pun juga harus dalam kondisi yang sehat secara mental dan hati gitu ya untuk masuk ke dalam sebuah hubungan gitu. Jadi intinya kalau kita masih ada luka di masa lalu yang harus disembuhkan, ya sembuhkan itu dulu ya. Di sini uniknya di sini ada dua tangan dan tampaknya di tengahnya itu ada pusaran hati gitu ya, pusaran hati yang dimana ini di atasnya cup gitu. Jadi diminta untuk menstabilkan hati dulu gitu ya, menstabilkan hati dulu. Dan Knight of Swords di sini memang uh, tidak intinya tidak terburu-buru ya teman-teman ya, Knight of Swords di sini ya itu. Jadi intinya stabilkan hati kalian gitu ya dengan adanya energi King of Cup di sini ya. King of Cup di sini adalah orang yang tidak mempedulikan ombak yang ada di sekitarnya ya. Dia tetap duduk tenang, tidak terpengaruh gitu ya. Itu. Oke. Mari kita lihat dengan monologi Oracle ya. Oke, 2
3. Oke. Terima kasih semesta. Monologi oracle untuk Sagittarius di sini adalah full moon in Aries. A fiery climax approach. Ya, ini tampaknya ya sudah dekat ya. Kalian sudah dekat untuk intinya menyatakan cinta ya. Jadi silakan ya teman-teman Sagittarius di sini ya. Silakan ya somehow silakan climax gitu ya. silakan tentukan klimaks dari kehidupan kalian ini ya, dari hubungan percintaan kalian ini seperti apa gitu ya. Tentunya ya saya merasakan orang ini juga suka kok sama kalian ya, jadi tidak perlu khawatir gitu ya, tidak perlu khawatir, tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan di sini, justru malah orang ini nanti yang akan membantu kalian untuk healing gitu ya. Oke, mari kita lihat dengan Animal Spirit Oracle. Oke, kalian mendapatkan spirit Ram spirit. Perseverance ya, tetap bertahan ya. Capricorn energi. You have many gifts, no problem can withstand the power of your mind. With patience, ya, with patience, not also tadi ya, jangan terburu-buru. You can reach your mountain top. Never give up and good luck will follow. Never give up. Man of Wands ya. Selalu mencoba, dilihat mana yang paling berhasil, yaitu yang kalian ikuti gitu ya. Never give up and good luck will follow. Gitu ya, Ram spirit. Kambing gunung ya. Jadi slow and steady win the race, yang penting jangan berhenti ya, jangan menyerah sampai kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan, sampai kalian bisa mencapai puncak gitu ya. Sampai kalian bisa mencapai klimaksnya gitu ya. Oke. Oke, itu pesan-pesan dari semesta dan saya ya, teman-teman Sagittarius. Terima kasih sudah berkunjung, terima kasih bagi teman-teman Sagittarius yang sudah memberikan komen, like, and subscribe-nya. Sampai jumpa di bacaan Sagittarius yang berikutnya. Jaga hati, jaga diri, jaga pikiran ya teman-teman Sagittarius. Terima kasih dan salam satu semesta.